Halo semua, perkenalkan nama saya Obdin Digital Tagalong dengan NIM 11S22047 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian multicore komputer dari mata kuliah AOK atau Arsitektur Organisasi Komputer. Nah, pada bab 18 itu adalah multicore komputer. Eh, di sini komputer multicore juga dikenal sebagai chip multiprosesor, menggabungkan dua atau lebih prosesor. Itu bisa disebut core. Pada bagian silikon atau disebut die atau DIE, biasanya setiap inti terdiri dari semua komponen prosesor independen seperti register, ALU, perangkat keras pipa, dan unit kontrol ditambah instruksi L1 dan cache data. Selain beberapa inti, chip multi-inti komporer juga menyertakan cache L2, semakin banyak cache L3. Bab ini memberikan gambaran umum tentang sistem multicore. Kita mulai dengan melihat faktor kinerja perangkat keras yang mengarah pada pengembangan komputer multicore dan tantangan perangkat lunak dalam memanfaatkan kekuatan sistem multicore. Selanjutnya kita melihat organisasi multicore. Terakhir, di sini kita dapat memeriksa 3 contoh produk multicore yang mencakup sistem komputer pribadi dan stasiun kerja atau Intel, sistem tertanam atau ARM, dan mainframe atau IBM. Nah, pada gambar ini dapat kita simpulkan perubahan organisasi dalam desain prosesor terutama difokuskan pada peningkatan paralelisme tingkat instruksi, sehingga lebih banyak pekerjaan dapat dilakukan dalam setiap siklus jam. Perubahan ini meliputi secara kronologis pada gambar ini. eh, yang pertama itu saya akan menjelaskan di bagian pipeline. Instruksi individu dieksekusi melalui tahapan pipeline sehingga kita ketika satu instruksi dieksekusi pada satu tahapan pipeline, instruksi lain dieksekusi pada tahapan pipeline lainnya. Selanjutnya itu di bagian superscalar, yang dimana superscalar ini beberapa saluran pipa dibangun dengan mereplikasi sumber daya eksekusi. Hal ini memungkinkan eksekusi instruksi secara paralel dalam saluran pipa paralel, selama bahaya dapat dihindari. Selanjutnya multi-reading simultan atau SMT. Itu adalah bank register direplikasi sehingga beberapa thread dapat berbagi pengguna sumber daya pipa. Nah, untuk inovasi ini, para perancang selama bertahun-tahun berupaya meningkatkan kinerja sistem dengan menambahkan kompleksitas. Dalam kasus perpipaan, jaringan pipa 3 terhadap yang sederhana digunakan oleh jaringan pipa dengan 5 tahap. Dan kemudian lebih banyak lagi tahap. Dengan beberapa implementasi memiliki lebih dari solusi tahap, ada beberapa batasan praktis sejauh mana ini dapat diambil karena dengan lebih banyak tahapan diperlukan lebih banyak logika, lebih banyak interkoneksi, dan lebih banyak sinyal kontrol. Dengan organisasi superskalar, peningkatan kinerja dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah saluran pipa paralel. Sekali lagi, terdapat keuntungan yang semakin berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah jaringan pipa. Logika yang lebih diperlukan untuk mengelola bahaya dan mengatur sumber daya instruksi pada akhirnya, satu rangkaian eksekusi mencapai titik di mana bahaya dan ketergantungan sumber daya menghalangi penggunaan penuh beberapa saluran pipa yang tersedia. Titik pengembalian yang semakin berkurang juga dicapai dengan SMT. Karena kompleksitas pengelolaan beberapa thread pada serangkaian saluran pipa membatasi jumlah thread dan jumlah saluran pipa dapat dimanfaatkan secara efektif. Selanjutnya, Intel Hardware Trend. Ini pada grafik ini berkata instruksi dalam konteks ini
Grafik di atas menunjukkan peningkatan eksponensial dalam kinerja prosesor Intel selama bertahun-tahun. Grafik yang lebih rendah dihitung dengan menggabungkan angka SPEC CPU yang diterbitkan Intel dan frekuensi jam prosesor untuk memberikan ukuran sejauh mana peningkatan kinerja disebabkan oleh peningkatan eksploitasi paralelisme tingkat instruksi. Terdapat wilayah daftar pada tahun 1980-an sebelum paralelisme dieksploitasi secara luas. Hal ini diikuti oleh peningkatan tajam karena para desainer semakin mampu mengeksploitasi teknik pipelining, superscalar, dan SMT. Namun, mulai sekitar tahun 2000-an, wilayah kurva daftar baru muncul seiring dengan tercapainya batas eksploitasi efektif paralelisme tingkat pengajaran. Ada serangkaian masalah terkait dengan desain dan pembuatan chip komputer. Meningkatnya kompleksitas untuk menangani semua masalah logis terkait dengan jaringan pipa yang sangat panjang, beberapa jaringan pipa superscalar, dan beberapa bank register SMT, berarti semakin banyak area chip yang diisi dengan logika koordinasi dan transfer sinyal. Hal ini meningkatkan kesulitan dalam merancang, membuat, dan mendebug chip. Tantangan teknik yang semakin sulit terkait dengan logika prosesor adalah satu alasan semakin banyak chip prosesor yang dikhususkan untuk logika memori yang sederhana. Persoalan kekuasaan yang dibahas selanjutnya prosesor tren. Ini untuk mempertahankan tren kinerja yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah transistor per chip, para perancang telah menggunakan desain prosesor yang lebih rumit atau pipelining, superscalar, dan CMT, dan frekuensi clock yang tinggi. Sayangnya kebutuhan daya telah meningkat secara eksponensial seiring dengan meningkatnya kepadatan chip dan frekuensi clock. Hal ini ditunjukkan pada gambar ini. Selanjutnya, tentang power and memory consideration. Ini adalah salah satu cara untuk mengontrol kepadatan daya adalah dengan menggunakan lebih banyak area chip atau memori SIS. Transistor memori lebih kecil dan memiliki kepadatan daya yang besarnya, lebih rendah daripada transistor logika. Dapat kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kepadatan transistor chip, persentase area chip yang dikhususkan untuk memori juga meningkatkan dan kini mencapai dari setengah area chip. Nah, di sini power consumption atau konsumsi daya. Di sini saya akan mentranslate atau menjelaskan secara bahasa Indonesia. Pada tahun 2015, kita dapat mengharapkan untuk melihat chip mikroprosesor dengan sekitar 100 miliar transistor pada cetakan 300 mm². Yang kedua, dengan asumsi bahwa sekitar 50-60% area chip dikhususkan untuk memori. Chip tersebut akan mengandung memori size sekitar 100 MB dan menyediakan lebih dari 1 miliar transistor untuk logika. Cara menggunakan semua transistor logika tersebut adalah masalah desain utama. Selanjutnya tentang Pollack Law, yang dimana menyatakan bahwa peningkatan kinerja kira-kira sebanding dengan kuadrat kompleksitas. Selanjutnya pada grafik performance effect of multiple cores. Ini adalah potensi memanfaatkan kinerja organisasi multicore, bergantung pada kemampuan untuk secara efektif mengeksploitasi sumber daya paralel yang tersedia untuk aplikasi. Mari kita fokuskan dulu pada satu aplikasi yang berjalan pada sistem multicore. Undang-undang tersebut mengasumsikan sebuah program di mana sebuah kecil 1 kurang F dari waktu eksekusi melibatkan kode yang secara inheren bersifat serial dan sebagian kecil F yang melibatkan kode yang dapat diparalelkan tanpa batas tanpa overhead penjadwalan. Undang-undang ini nampaknya membuat prospek organisasi multi-inti menjadi menarik. Namun seperti yang ditunjukkan pada gambar 18.5 ini, sejumlah kecil kode serial pun memiliki dampak yang nyata. Jika hanya 10% kode yang bersifat serial atau F sama dengan 0,9 menjalankan program pada sistem multi-inti dengan 8 prosesor hanya menghasilkan peningkatan kinerja sebanyak 4,7 kali lipat. Selain itu, perangkat lunak biasanya menimbulkan overhead sebagai akibat dari komunikasi dan distribusi kerja di antara banyak prosesor dan sebagai akibat dari overhead koherensi change.
Hal ini menghasilkan kurva di mana kinerja mencapai puncaknya dan kemudian mulai menurun karena meningkatnya beban overhead penggunaan beberapa prosesor, misalnya koordinasi dan manajemen OS. Selanjutnya, scaling of database workloads on multiple processor hardware. Di sini, insinyur perangkat lunak telah mengatasi masalah ini dan ada banyak aplikasi yang memungkinkan untuk mengeksploitasi sistem multicore secara efektif. MCD 005 ini menginisialisasi efektif sistem multicore pada sekumpulan aplikasi database, di mana perhatian besar diberikan untuk mengurangi fraksi serial dalam arsitektur perangkat keras, sistem operasi, middleware, dan perangkat lunak aplikasi database. Nah, pada gambar 18.6 ini menunjukkan hasilnya seperti yang dilihat dari dalam contoh ini. Sistem manajemen basis data dan aplikasi basis data adalah salah satu area di mana sistem multicore dapat digunakan secara efektif. Banyak jenis server juga dapat secara efektif menggunakan organisasi multicore paralel, karena server biasanya menangani banyak transaksi yang relatif independen secara paralel. Selain perangkat lunak, server tujuan umum, sejumlah kelas aplikasi mendapatkan manfaat langsung dari kemampuan untuk menskalakan truk dengan jumlah inti MCD O06. Mencantumkan contoh berikut. Aplikasi asli multi-thread. Aplikasi ini dicirikan dengan memiliki sejumlah kecil proses yang sangat thread. Contoh aplikasi thread antara lain Lotus Domino atau Siebel CRM. Aplikasi multiproses itu ditandai dengan adanya banyak proses single thread. Contoh aplikasinya itu multiproses termasuk database Oracle, SAP, PeopleSoft. Aplikasi Java mencakup threading secara mendasar. Bahasa Java tidak hanya sangat memudahkan aplikasi multithread, tetapi Java Virtual Machine adalah prosesor multithread yang menyediakan penjadwalan dan manajemen memori untuk aplikasi Java. Aplikasi Java yang dapat memperoleh manfaat langsung dari sumber daya multicore mencakup seperti server aplikasi Java Sun dan lain-lain. Aplikasi multi-instance ini, sekalipun aplikasi individual tidak dapat diskalakan untuk memanfaatkan thread dalam jumlah besar. Arsitektur multicore masih dapat memperoleh manfaat dengan menjalankan beberapa instance aplikasi secara paralel. Jika beberapa contoh aplikasi memerlukan tingkat isolasi tertentu, teknologi visualisasi atau untuk perangkat keras sistem operasi dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan sendiri yang terpisah dan aman. Selanjutnya pada gambar ini adalah perusahaan hiburan dan teknologi yang mengembangkan sejumlah game populer serta mesin sumber. Salah satu mesin game yang paling banyak dimainkan sumber adalah mesin animasi yang digunakan oleh Valve untuk gamenya dan dilisensi untuk pengembangan game lain. Dalam beberapa tahun terakhir, Valve telah memprogram ulang perangkat lunak mesin sumber untuk multithreading guna memanfaatkan kekuatan chip prosesor multicore dari Intel dan AMD RAM 06. Pada gambar ini menunjukkan 4 organisasi untuk sistem multicore. Adalah organisasi yang ditemukan beberapa chip komputer multicore sebelumnya dan masih terlihat dari chip tertanam. Di organisasi ini satu-satunya chase on chip adalah chase L1 dengan masing-masing inti memiliki chase L1 khusus. Hampir selalu chase L1 dibagi menjadi chase instruksi dan data. Organisasi ini adalah ARM11 MP Core. Organisasi pada gambar ini merupakan organisasi di mana ada pembagian cache pada chip. Dalam hal ini ada ruang yang tersedia pada chip untuk memungkinkan cache L2. Contoh organisasi ini adalah AMD Operaton. Pada 18.C menunjukkan alokasi ruang chip yang serupa ke memori dengan
Penggunaan CHAdeS L2 bersama. Intel Core Duo memiliki organisasi. Terakhir, seiring dengan bertambahnya jumlah memori CHAdeS yang tersedia pada chip, pertimbangan kinerja mengharuskan pemisahan CHAdeS L3 bersama yang terpisah. Dengan CHAdeS L1 dan L2 khusus untuk setiap prosesor inti. Pada gambar ini Intel Core Duo diperkenalkan pada tahun 2006, mengimplementasikan dua prosesor superskalar X86 dan CHAdeS L2 bersama. Struktur umum Intel Core 2 ditunjukkan pada 18.9. Mari kita perhatikan kuncinya. Elemen mulai dari gambar atas. Seperti biasa dalam sistem multicore, setiap core memiliki CHAdeS L1. Dalam hal ini, setiap inti memiliki CHAdeS instruksi 32 KB dan CHAdeS data 32 KB. Setiap inti memiliki unit kontrol thermal independen. Dengan kepadatan transistor yang tinggi pada chip ini, manajemen thermal merupakan kemampuan mendasar terutama laptop dan sistem komputer. Ini adalah pengontrol interupsi terprogram tingkat lanjut APIC. Yang pertama, menyediakan interupsi antar prosesor yang memungkinkan proses apapun yang memiliki atau kumpulan prosesor lainnya. Yang kedua, menerima instruksi I/O, merutekannya ke inti yang sesuai. Yang ketiga, termasuk pengatur waktu yang dapat diatur oleh OS untuk menghasilkan interupsi pada inti lokal. Bagian kedua, power management logic. Yang pertama, bertanggung jawab untuk mengurangi konsumsi daya bila memungkinkan, sehingga meningkatkan masa pakai baterai untuk platform seluler. Yang kedua, memantau kondisi thermal dan aktivitas CPU serta menyesuaikan level voltase dan konsumsi daya yang tepat. Yang ketiga, termasuk kemampuan power gating canggih yang menggunakan kontroler logika ultra halus yang mengaktifkan subsistem logika prosesor individual hanya jika dan ketika diperlukan. Intel X86 Multicore Organisasi Core Duo. CHAdeS L2 ini bersama sebesar 2 MB, ini memungkinkan alokasi ruang cache secara dinamis berdasarkan kebutuhan inti saat ini. Dokumen MESI untuk CHAdeS L1 diperluas untuk mendukung beberapa core di Duo di SMP. Pengontrol CHAdeS L2 memungkinkan sistem untuk membedakan antara situasi di mana data dibagikan oleh dua inti lokal dan situasi di mana data dibagikan oleh satu atau lebih pada daya serta oleh agen pada bus eksternal. Yang kedua, bus interface. Menghubungkan ke bus eksternal yang dikenal sebagai frontside bus yang menghubungkan ke memori utama, pengontrol I/O, dan chip prosesor lainnya. Intel Core i7-9900X blok diagram ini diperkenalkan pada bulan November 2008, mengimplementasikan 4 prosesor SMT X86, masing-masing dengan CHAdeS L2 khusus dan CHAdeS L3. Pada tabel latensi CHAdeS ini menunjukkan latensi akses CHAdeS dalam hal siklus clock untuk dua sistem multicore Intel yang berjalan pada frekuensi clock yang sama. Core 2 Quad memiliki CHAdeS L2 bersama, mirip dengan Core 2. Core i7 meningkatkan kinerja L2 dengan penggunaan CHAdeS L2 khusus dan menyediakan akses berkecepatan relatif tinggi. Pada tabel 18.2 ini adalah produk multicore berdasarkan keluarga prosesor ARM11, yang dimana ARM11 MP Core dapat dikonfigurasi dengan hingga 4 prosesor, masing-masing dengan instruksi L1 dan CHAdeS data sendiri per chip. Pada gambar ini mencantumkan opsi yang dapat dikonfigurasi untuk sistem, termasuk nilai default. Pada gambar ini menyajikan diagram blok MP Core ARM11, yaitu elemen kunci dari sistem ini adalah pengontrol interupsi terdistribusi atau DIC, timer, watchdog, antarmuka CPU, unit-unit pengembang vektor atau VFP,
CSL1 Unit Control Snob atau SCU. Interrupt handling. Distribusi interrupt handling ini menyusun interupsi dari beberapa besar sumber. Ini menyediakan menutup interupsi, prioritas interupsi, distribusi interupsi ke CPU MP11 target, melacak status interupsi, generasi interupsi oleh perangkat lunak. DIC adalah unit fungsional tunggal yang ditempatkan dalam sistem bersama CPU MP11. DIC dirancang untuk memenuhi dua persyaratan fungsional, yaitu menyediakan sarana untuk merutekan permintaan interupsi ke satu CPU atau beberapa CPU sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyediakan sarana komunikasi antar prosesor sehingga thread pada satu CPU dapat menyebabkan aktivitas oleh thread pada CPU lain. DIC routing dapat merutekan interupsi ke satu atau lebih CPU dengan 3 cara berikut. Yang pertama, interupsi hanya diarahkan ke prosesor tertentu saja. Yang kedua, interupsi dapat diarahkan ke sekelompok prosesor tertentu. Interupsi dapat diarahkan ke semua prosesor. Dari sudut pandang perangkat lunak yang berjalan pada CPU tertentu, OS yang menghasilkan interupsi ke semua kecuali ke dirinya sendiri. Status interupsi. Dari sudut pandang CPU MP11, interupsi dapat terjadi, tidak aktif. Yang dimana interupsi yang tidak aktif adalah interupsi yang ditegaskan atau yang dalam lingkungan multipemrosesan telah sepenuhnya diproses oleh CPU. Namun bisa dalam status tertunda atau aktif di beberapa CPU yang ditargetkan. Yang kedua itu tertunda, yang dimana interupsi yang tertunda adalah interupsi yang telah ditetapkan. Yang aktif, interupsi aktif adalah interupsi yang telah dimulai oleh CPU tersebut. Sumber interupsi. Yang pertama dari interupsi antar proses atau IP, yang dimana pribadi ke CPU ID 0, ID 15, perangkat lunak CPU, prioritas bergantung pada CPU target bukan sumber. Yang kedua, pengatur waktu pribadi dan interupsi pengawas. Yang ketiga, garis FIQ lama. Yang keempat, perangkat keras. Pada gambar ini, DIC dapat dikonfigurasi untuk mendukung antara 0 sampai 255 input interupsi pada perangkat keras. Koherensi CASE dirancang untuk menyelesaikan sebagian besar hambatan tradisional yang terkait dengan akses ke data bersama dan batasan skalabilitas yang disebabkan oleh lalu lintas koherensi. Skema koherensi CSL1 didasarkan pada protokol MESI yang dijelaskan di bab 17. Pada gambar ini, blok penyusun utama mainframe adalah modul multi-chip atau MCM. Modul keramik kaca yang menampung 8 chip. Komponen utama konfigurasi ditunjukkan pada gambar ini. Yang pertama, unit prosesor atau PU. Terdapat 6 chip PU, prosesor 5,2 GHz. Masing-masing berisi 4 inti prosesor ditambah 3 tingkat cache. PU memiliki eksternal. Koneksi ke memori utama melalui unit kontrol, memori, dan I/O melalui host, adaptor, saluran. Dengan demikian, setiap MCM mencakup 24 prosesor inti. CASE19 ini menggabungkan struktur CASE 4 tingkat yang menurut IBM merupakan CASE 4 tingkat pertama di industri. Kami melihat step level secara bergantian. Yang terakhir ini adalah ringkasannya. Yang pertama itu dari masalah kinerja perangkat keras, yaitu peningkatan paralelisme dan kompleksitas konsumsi daya. Yang kedua itu software performance issue, yaitu perangkat lunak pada multicore, contohnya itu software game Valve. Yang ketiga itu organisasi multi inti. Yang keempat organisasi multi inti Intel x86. Yang selanjutnya itu ARM 11 Inpi Core. Yang terakhir kerangka utama IBM Z Enterprise. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.